Kita sesungguhnya sedang mengagungkan Allah dengan bertasbih, bertahmid. Kalau ada manusia yang merasa suci, tadi sudah dia katakan, Subhanallah, engkau yang maha suci. Kalau ada yang merasa dirinya malam ini besar, yang besar hanya Allah, Allahu Akbar. Kalau ada yang merasa dia yang paling berjasa, dipuji, maka yang paling layak dipuji hanyalah walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lain kepala, lain pula isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada orang mensyukuri Allah dengan diam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi ada yang melantunkannya dengan irama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapapun yang mensyukuri nikmat Allah, baik dengan sir dalam hatinya, baik jahar dengan teriakan suaranya, kedua-duanya insya Allah mendapatkan nikmat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir pada malam ini, dari mulai ayunan tangan, langkah kaki, bisikan telinga, kedipan mata, detak jantung, hembusan nafas, semuanya insya Allah dibalas kebaikan semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang sudah mencurahkan tenaganya, hartanya, yang memberikan kontribusinya, semuanya. Siapa yang paling mulia di antara kita malam ini? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan Ustadz Somad menjadi orang yang takut kepada Allah. Karena hari ini banyak orang yang tidak takut kepada Allah. Termasuklah kita malam ini memperingati 17 Agustus. Karena takut kepada Allah, kita peringati dengan berzikir mengingat Allah. Majelis kita ini adalah majelis zikir. Majelis kita ini adalah majelis ilmu. Majelis kita ini bukan majelis laga. Majelis kita ini bukan majelis sia-sia. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, dalam kitab Al-Musnad, ketika nanti selesai dari majelis ini, ditutup dengan doa Sayyidil Habib. Puncaknya bukan pada tablik akbarnya, puncak bukan pada tausiahnya, tapi puncaknya adalah pada doa. Jangan bubar sampai kita sama berdoa. Allah turunkan barakah. Qumu maghfuran lakum. Ketika kita selesai berdoa dan berdiri saat pulang, dosa kita diampunkan Allah nanti insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi sudah disampaikan oleh Yai Najib. Bagi yang haus, masukkan aja kepala insya Allah. Bapak Ibu, Saudara, abang, adik, kakak semuanya. Malam ini kita tidak hanya sekedar mensyukuri nikmat 17 Agustus. Tapi rupanya ada pula acara yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu datanglah Ustadz Kemas Ali, saya di Riau, Pekanbaru. Mereka, Ustadz Somad bisa datang ke Palembang pada tanggal sekian. Saya bilang itu bukan jadwal saya. Saya ke Sumatera Selatan setahun hanya 2 kali. Itu pun jadwalnya sudah dibagi pada 2 pulau. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, 2 provinsi. Sekali datang saya cuman ke Provinsi Sumatera Selatan, sekali lagi datang ke Provinsi Bangka Belitung. Sekali datang saya hanya 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Datang Jumat, Senin pulang. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Datang Jumat, Senin pulang. Tak boleh lebih. Kalau lebih daripada itu disangka orang sudah buka cabang di Palembang. Saya Habib tidak datang di luar daripada itu. Lalu kemudian kata Habib, ini ada acara akad nikah. Siapa yang nikah? Daus. Saya datang. Spontan saja mulut saya bilang saya datang. Sesudah itu baru saya menyesal. Aduh, sudah terjawab pula datang. Tapi cakap yang sudah keluar tak bisa ditarik balik. Maka tadi waktu di jalan saya tanya Habib Mahdi bin Syihab dari perjalanan airport menuju hotel. Habib, apa yang membuat Firdaus ini begitu penting bagi kita? Sehingga Habib sampai datang ke Pekanbaru. Acaranya di mana nanti Habib? Di Benteng Kuta Besak. Berarti yang paling tidak datang 50.000 orang. Belum lagi dihitung malaikat raqib atidnya. Belum lagi jin korinnya, belum lagi yang membawa jinnya. Beratus ribu orang datang. Bupati, wali kota, Pak Sekda, Pak Gubernur.
DPRD, datang para habib alim ulama. Apa pentingnya? Kasih saya jawaban, saya penasaran ini Habib. Kata Habib Mahdi bin Syihab, ada satu kelebihannya, apa? Khidmah. Beliau berkhidmah untuk para habaib. Beliau berkhidmah untuk para ulama. Di situ baru saya paham. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Ulama mengatakan al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ternyata khidmah itulah yang membuat saya mengeluarkan kata begitu diminta. Ustadz datang ke Palembang, siap. Selesai keluar siap, baru rasa-rasa tak siap. Jadi saya sampaikan ke orang rumah, saya biasakan pergi hari Jumat. Betul, ini nanti saya pergi hari Kamis. Mana bisa kata dia. Kenapa pergi hari Kamis? Karena ada orang spesial yang akan menikah di Palembang. Kalau saya pergi dari mulai berangkat sore sampai malam, sampai subuh, keliling Sumatera Selatan itu. Dari mulai tempat yang panas sampai dingin di pagar alam. Dari mulai dingin sampai panas dingin. Beliaulah yang membawa. Kami sudah mengantuk, tertidur, dia juga lagi membawa. Sedang kami buka puasa saat bulan Ramadan, beliau juga membawa. Maka saya merasa wajib untuk datang pada acara akad nikahnya. Sampai akhirnya berkumpullah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini memotivasi anak-anak muda untuk berkhidmat kepada para habaib, berkhidmat untuk menolong agama Allah. Kalian sudah melihat dengan kepala sendiri, melihat dengan mata kepala kalian. Begini penghormatan kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang anak manusia yang hadir maulid. Sejak umur berapa Firdaus ini ikut Habib Mahdi? Sejak seragam celananya merah, bajunya putih, Ustadz. Berarti SD, ya. Sampai hari ini, ketika dia sudah bekerja, maka dibawanya mobil atasannya, dibawanya bosnya, maka tidak hanya sekedar dirinya, tapi juga bisa mewarnai orang lain. Ini bukan sekedar tausiah, ini bukan sekedar ceramah, ini bukan sekedar mengukir kata di atas kertas, ini bukan sekedar menyusun kata menjadi kalimat yang indah. Tapi langsung adik-adik sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat anak-anak muda. Terus semangat datang maulid, terus datang. Apalagi kita sudah berada di bulan Safar. Tak lama lagi akan berada di bulan Rabiul Awal. Kita tahu bahwa di bumi Sumatera Selatan ada khusus. Kalau di tempat lain mungkin maulidnya hanya 2-3 malam seminggu. Tapi kita ada maulid arba'in, 40 hari. 40 malam. Siap meramaikan maulid? Siap berkhidmat untuk habaib dan ulama? Siap berkhidmat untuk Rasulullah SAW? Takbir. Sudah melihat dengan nyata. Mana buktinya? Kalau kalian berkhidmat, maka insya Allah jodohnya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada yang komen, itu ada yang berkhidmat, kenapa jodohnya tidak datang? Jodohnya sudah datang, cuman dia masih memilih-milih saking banyaknya. Tak perlulah saya sebutkan. Kadang anak-anak muda ini kalau kita ngomong begitu, dia langsung membantah, dia tak percaya. Apa Ustaz Somad ini ngomong? Katanya kalau berkhidmat kepada habaib, berkhidmat untuk maulid, berkhidmat untuk para ulama, jodoh dimudahkan. Kenapa ada orang yang berkhidmat tak juga nikah-nikah? Mereka tak nikah bukan karena tak ada jodoh, tapi saking bingungnya menghitung berapa yang mau dipinang, fit and proper test. Saya pun termasuk nanti tim yang diundang dari luar provinsi. Pak Gubernur ketua tim fit and proper testnya. Nanti akan diadakan juga akadnya di sini insya Allah. Tapi saya belum tahu entah hadir entah tidak. Mungkin langsung Habib Umar bin Hafiz datang dari Yaman nanti. Siapa tahu. Tidak ada yang menduga, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah, tak ada yang payah bagi Allah. Kita hanya mampu setelah melihat siapa yang mampu mengumpulkan orang sebanyak ini. Siapa yang bisa mendatangkan Pak Gubernur, Pak Sekda, mengumpulkan para habaib, para ustadz masfurah. Kita hanya mampu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Mendapatkan jodoh yang baik, bukan hanya sekedar baik, tapi selamat insya Allah. Firdaus dunia akhirat insya Allah selamat. Ustaz tahu dari mana Firdaus selamat? Nah, jelas nama istrinya Septi. Septi itu kan artinya selamat. Buktinya kalau kalian bawa mobil di jalan diperiksa sama polisi, tolong pakai safety belnya ya. Itu untuk menunjukkan selamat. Septi pun juga beruntung. Kenapa?
Karena kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, maka mintalah firdaus. Apa boleh buat, malam ini malam duka cita nasional. Berapa banyak anak-anak gadis yang saya sudah tanya Habib Mahdi. Habib Mahdi, ini malam Jumat ini tepian Sungai Musi apa udah dikawal semua? Takut kita orang terjun putus asa. Tapi insya Allah jangan khawatir. Firdaus sudah menikah. Insya Allah masih banyak Firdaus lain yang dibawa. Bagaimana kalian siap mengikut jejak Firdaus? Siap. Dari buminya macam tak yakin. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang ingin meminang anak gadis kamu, wahai bapak, wahai paman, wahai kakek, wahai datuk, kalian punya cucu, kalian punya anak, kalian punya keponakan, datang anak muda meminang anak gadis kamu. Yang kamu lihat cuma dua. Yang pertama, din, baik agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, maka terimalah dia. Bapak ibu yang punya anak gadis, siap kalian menerima anak-anak muda ini? Berat masa depan kalian. Padahal saya sudah berusaha untuk mengendorse malam nih. Orang Palembang, Sumatera Selatan memang begitu. Mereka orangnya tawaduk dan malu-malu. Mereka yang punya anak gadis, tak mungkin mereka berkata, siap. Memang anak gadisnya tak laku. Mereka sebetulnya siap, mereka jawabnya dalam hati. Sama macam anak gadis begitu ditanya oleh bapaknya, itu anak-anak lajang meminang nak. Dia datang ke rumah ini mau melihatmu, tolonglah kau bawa teh manis ke ruang tamu. Maka si anak pun membawa teh. Ketika dibawakan, si laki itu pun mulai melirik-lirik. Habis itu barulah kemudian ditanya anak gadisnya, sudah nampakmu tadi anak lajang di ruang tamu itu? Udah ya. Bagaimana? Mau kau menerima pinangan dia? Diam dia. Maka kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Dalam hadis diam. Jadi orang-orang tua yang diam tadi itu tak tahu saya entah setuju entah tidak. Tapi insya Allah anak-anak gadis yang diam itu tanda setuju insya Allah. Anak gadis zaman dulu menjaga harkat martabat kehormatan dirinya. Dia diam. Beda sama zaman sekarang. Ditanya sama bapaknya, mau kau dengan anak muda yang di ruang tamu itu? Mau jawab iya aja atau ya banget ya? Itu pasti bukan orang Palembang. Orang Palembang orangnya baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kalian baik, kalian adalah cermin bagi jodoh kalian. Mana buktinya? Malam ini berkhidmat kepada ulama, hadir maulid, mewakafkan dirinya untuk pengajian. Diberikan Allah jodoh yang baik, di tempat yang baik. Perempuan tidak ada di saat majlis akad nikah. Beginilah semestinya. Saya kalau sudah hadir acara majlis akad nikah, perempuan duduk di situ majlis, kita pun serba salah. Mau tak ditengok. Pokoknya payahlah. Tapi malam ini kita majlis yang selamat dari perbuatan maksiat kepada Allah. Beginilah aslinya. Perempuan tidak dihadirkan. Hanya bapak dan mempelai laki-laki. Aku nikahkan. Biasanya ditanya itu. Wahai fulan. Saya kalau diminta menjadi saksi akad nikah. Saya tanya dulu siapa nama mempelai laki-laki itu. Siapa nama mempelai laki-lakinya? Ahmad. Oke. Muhammad. Oke. Tapi kalau nama mempelai laki-lakinya Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Razak, saya tak mau. Kenapa? Karena pernah waktu acara akad nikah, nama calon mempelai laki-laki itu Abdurrahman. Ditanya sama bapak itu, wahai Abdul Somad. Grogi dia. Semua udah mau ketawa. Saya khawatir ini majelis yang sakral menjadi rusak. Begitu semua udah saya lihat mau ketawa, langsung saya tepuk tangan. Jangan ketawa. Ini adalah majelis yang suci, yang sakral. Ulang lagi Pak. Habis itu baru saya ketawa sendiri. Habib Mahdi bin Syihab mengajak kedua orang yang mulia. Yang pertama, seorang bapak. Dibesarkannya anak itu dengan tetesan air mata. Berapa kali dia tidak bayar, tidak beli baju baru hanya untuk membayar uang sekolah anaknya. Kalian hai anak muda, anak lajang, kalian tidak menemukan anak gadis itu di pinggir jalan.
kalian mengambil dari bapaknya, mengambil dari ibunya. Ibunya mengandung si anak 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkannya. Setelah anak itu selesai kuliah, sarjana, diberikannya kepadamu. Itulah bapak yang hebat, yang luar biasa. Kepala rumah tangga. Mau dia menyerahkannya kepada engkau. Hanya dengan emas, hanya dengan sebentuk cincin emas, hanya dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Belajarlah dengan mahar malam ini. Malam ini maharnya adalah sebentuk perhiasan emas. Saya bukan mengatakan yang selama ini dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, bukan berarti tidak sah. Nikahnya tetap sah. Tapi afdal baiknya dengan perhiasan emas. Walaupun 1 gram. Kenapa? Karena kalau maharnya emas, pada saat tertentu harga emas tetap bertahan, tetap mahal. Dolar bisa anjlok, rupiah bisa jatuh, pound sterling bisa negara Eropa bubar. Tapi emas tetap bertahan. Harga emas yang dipakai untuk membeli kambing pada zaman Rasulullah SAW, maka emasnya tetap seharga itu juga pada zaman 1445. Maka menikahlah dengan mahar emas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan sebentuk cincin emas. Walaupun 1 gram. 1 gram harganya sekarang sekitar ya 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram tunai. Itu lebih baik daripada engkau nikah dengan mahar seperangkat alat sholat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat sebagai hadiah. Seperangkat alat sholat sebagai bawaan. Seperangkat alat sholat sebagai tanggung jawab laki-laki kepada istri. Kenapa? Karena kalau seperangkat alat sholat dijadikan sebagai mahar, yang nikah tahun 80, maharnya sebentuk cincin emas, sekarang emasnya masih bisa dijual. Tapi kalau pakai telekung mukena, tahun 80, sekarang tinggal tai lalatnya aja lagi. Tapi bukan berarti yang sudah nikah dengan seperangkat alat sholat, saya katakan rugi. Tetap sah, tetap barokah nikahnya. Jangan pula gara-gara ini, lalu pulang nanti ke rumah, si bapak bicara sama istrinya, Mama, kelihatannya nikah kita yang lalu tuh kurang berkah. Kata Ustaz Somad, bagusnya dengan sebentuk cincin emas. Jadi maksud papa, ya maksudnya mau kulang sekali lagi. Mudah-mudahan semua pernikahannya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika kalian laki-laki yang baik bertemu dengan perempuan yang baik, dipertemukan di majelis yang baik, jangan sampai rusak. Ini yang hadir malam ini lebih 40 orang, betul? Lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, lebih 40.000 orang, 40 lebih, 400 lebih, 4.000 lebih, 40.000 lebih. Doanya mengetuk pintu-pintu langit. Ya Allah, yang pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Yang pacaran-pacaran, barokah bajamaah, barokah para habaib, barokah pemimpin yang soleh. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Habis tamat riwayat kalian. Sampai hati Ustadz Somad. Saya datang itu untuk minta barokah. Malah didoakannya kami putus. Teganya Ustadz Somad. Sudah 5 tahun saya pacaran Ustadz. 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Yang 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti yang di TV. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Laki-laki sama perempuan pacaran. Bonceng pinggir sungai. Duduk anginnya kencang masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang gembung muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu karena tak ada bertanggung jawab laki-laki apa perempuan? Yang disembunyikan bapaknya karena takut hamil mengandung tak punya anak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Masih juga bodoh. Saya berkata kasar. Tak layak di depan para habaib, depan para ulama, masfurah. Niat saya baik supaya Allah menjaga adik-adik saya. Ya Allah, yang tadi sudah kau putuskan, segeralah dia menikah ya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Ya tak tahu bininya ngintip dari samping. Pulang nanti awas.
Kenapa sebut amin tadi? Untuk anak kita mah. Langkah rezeki pertemuan maut. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kau kenapa belum juga punya calon? Kalau jodoh takkan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Kalau jodoh akan datang juga. Kalau memang jodoh datang sendiri Pak Ustadz. Memang betul. Ya kalau yang datang anak gadis. Kalau nenek-nenek. Insya Allah kalian akan dipertemukan dengan cerminan diri kalian insya Allah. Apa itu makna cerminan diri? Kita kalau bercermin, nampak di cermin, itulah bentuk kita. Abdul Somad hitam, maka di cermin juga sampai hati kalian. Jagalah perasaan Ustadz agak sedikit. Apa salahnya diam pura-pura gak dengar?